Bayangkan sebuah jalan lintas Sumatera yang setiap malam dipenuhi teriakan dan deru mesin yang terputus paksa. Di sanalah Johan Gondrong, raja preman tak terkalahkan, menguasai aspal dengan tangan besi dan golok berdarah, tak pernah sekalipun kalah dalam setiap pembegalan. Namun siapa sangka, satu malam berkabut di kilometer sunyi justru menjadi akhir kejayaannya, karena mangsa yang ia anggap lemah hanyalah seorang janda muda sopir truk sembako, yang menyimpan kekuatan ajian petir ngampar, ilmu sakti yang mampu membelah langit dan merobohkan kesombongan dalam satu sambaran. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu hingga sang raja preman bertekuk lutut di tengah hujan dan kilat yang mengamuk? Mari kita simak dan saksikan bersama cerita selengkapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Malam di jalur lintas Sumatera selalu datang dengan cara yang berbeda, lebih sunyi, lebih panjang, dan lebih mencekam. Deru truk-truk besar yang melintas membawa sembako, hasil bumi, dan barang ekspedisi terdengar seperti napas berat yang dipaksa bertahan di tengah gelapnya hutan. Di antara tikungan tajam dan kilometer yang jarang tersentuh lampu penerangan, ada satu nama yang membuat para sopir menelan ludah sebelum menginjak pedal gas lebih dalam, Johan Gondrong. Nama itu bukan sekadar panggilan, melainkan bayangan yang menghantui kaca spion setiap pengemudi. Johan, dengan rambut gondrong terurai hingga bahu dan tatapan setajam mata elang malam, telah lama menguasai jalur tersebut. Tubuhnya tinggi besar, lengannya penuh tato bergambar naga dan bara api. Di pinggangnya selalu terselip golok panjang yang konon sudah merasakan dinginnya aspal bercampur darah. Tak ada yang berani menantangnya, bahkan aparat pun sering datang terlambat, seolah takut bersinggungan dengan wilayah kekuasaannya. Setiap malam, Johan berdiri di bawah papan kilometer tua yang catnya mengelupas, ditemani belasan anak buahnya. Mereka menyalakan api unggun kecil, tertawa kasar, dan menenggak kopi hitam sambil menunggu suara mesin mendekat. Begitu lampu truk terlihat dari kejauhan, senyum Johan mengembang perlahan, senyum seorang pemburu yang yakin mangsanya tak akan pernah lolos. Jalan ditutup dengan batang pohon, paku ditebar diam-diam, dan dalam hitungan menit, truk besar itu akan berhenti tanpa daya. Tak jarang teriakan sopir memecah malam ketika pintu ditarik paksa. Johan tak banyak bicara, satu anggukan darinya cukup untuk membuat anak buah bergerak. Dompet, barang muatan, bahkan kendaraan bisa raib sebelum fajar menyingsing. Mereka bekerja cepat, teratur, seolah pembegalan adalah profesi yang diwariskan turun-temurun. Dan Johan adalah rajanya, raja tanpa mahkota yang bertakhta di atas ketakutan orang lain. Kabar tentang kekejamannya menyebar dari warung kopi hingga terminal-terminal besar. Ada yang bilang Johan kebal bacok. Ada yang bersumpah pernah melihat goloknya memantulkan cahaya aneh seperti bara menyala. Cerita-cerita itu membuat namanya semakin besar, semakin menyeramkan. Johan sendiri tak pernah membantah ataupun membenarkan. Ia membiarkan ketakutan tumbuh liar, karena baginya rasa takut adalah senjata paling ampuh. Di balik kekuasaan itu, Johan memimpin dengan tangan besi. Anak buah yang ceroboh akan mendapat tamparan keras di depan yang lain. Ia tak suka kegagalan, tak mengenal belas kasihan. Baginya, dunia adalah tentang siapa yang lebih kuat dan siapa yang berani mengambil. Dan selama bertahun-tahun, tak pernah ada yang cukup kuat untuk menjatuhkannya. Jalur lintas Sumatera seolah tunduk di bawah sepatu boots hitamnya. Namun kesombongan sering tumbuh dari kemenangan yang tak pernah diuji. Johan mulai merasa dirinya bukan sekadar manusia biasa. Ia percaya jalur itu miliknya, hutan itu miliknya, bahkan malam itu miliknya. Di bawah langit, berbintang yang dingin, ia kerap berdiri menatap jalan panjang yang membentang gelap, seakan menantang siapapun untuk mencoba merebut tahtanya. Tak ada yang tahu bahwa takdir sedang bergerak perlahan mendekat. Bahwa di antara ratusan truk yang pernah ia rampas, akan datang satu kendaraan yang berbeda. Satu lampu sorot yang tak hanya menerangi jalan, tapi juga akan membakar abis kesombongan Johan Gondrong. Namun untuk saat ini, di awal kisah ini, Johan masih berdiri sebagai raja preman lintas Sumatera, perkasa, ditakuti, dan belum tersentuh kekalahan. Sejak Johan Gondrong semakin mengukuhkan namanya sebagai raja preman lintas Sumatera, jalur itu berubah menjadi lorong ketakutan yang tak pernah benar-benar tidur. Setiap deru mesin truk di malam hari bukan lagi sekadar perjalanan mencari nafkah, melainkan pertaruhan antara pulang dengan selamat atau kehilangan segalanya. Para sopir mulai saling mengingatkan lewat radio komunikasi, menyebut titik-titik rawan dengan suara berbisik, seolah Johan bisa mendengar nama dirinya disebut di antara desis angin hutan. Di warung kopi dekat terminal,
kisah tentang Johan menjadi topik utama. Seorang sopir tua dengan wajah penuh kerut pernah bersumpah bahwa ia melihat sendiri bagaimana Johan menghentikan truk hanya dengan berdiri di tengah jalan, tanpa rasa takut sedikit pun. Sopir lain menceritakan bagaimana anak buah Johan menebar paku hingga ban meledak dalam hitungan detik. Cerita-cerita itu berputar, membesar, dan menumbuhkan bayangan yang semakin mengerikan. Tak ada yang berani melawan. Bahkan sebagian memilih memutar jalur, meski harus menempuh perjalanan lebih jauh dan menguras solar lebih banyak. Sementara itu, Johan menikmati reputasinya seperti seorang raja menikmati upeti. Setiap hasil rampasan dikumpulkan di markas tersembunyi di balik rimbunnya kebun sawit. Uang tunai, rokok, barang elektronik, hingga sembako menumpuk menjadi bukti kekuasaannya. Ia duduk di kursi kayu besar, memandangi anak buahnya membagi hasil dengan wajah puas. Tawa kasar mereka memecah sunyi malam, seakan tak ada dosa dalam setiap jerit yang mereka tinggalkan di jalan. Namun di balik tawa itu, luka-luka kecil mulai muncul. Seorang sopir muda yang baru beberapa bulan bekerja terpaksa berhenti karena trauma setelah dirampas dan dipukul habis-habisan. Seorang ayah tak mampu membayar biaya sekolah anaknya karena muatannya lenyap dalam satu malam. Tangis keluarga-keluarga itu tak pernah terdengar sampai ke telinga Johan, atau mungkin ia memang tak peduli. Baginya, dunia hanya terbagi dua, pemburu dan yang diburu. Suatu malam, hujan turun tipis membasahi aspal yang mengilap. Johan berdiri seperti biasa di bawah papan kilometer tua. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Malam ini kita ambil lebih banyak, katanya dingin, matanya menyapu jalan gelap di depan. Anak buahnya mengangguk mantap. Mereka telah terbiasa dengan perintah tanpa pertanyaan. Tak ada rasa ragu, tak ada rasa takut, karena selama ini, tak pernah ada yang berani menantang. Tetapi alam kadang memberi isyarat yang tak dipahami manusia. Angin malam terasa lebih berat dari biasanya. Burung-burung hutan mendadak terbang rendah, dan suara serangga seperti terhenti sesaat. Salah satu anak buah Johan sempat menoleh gelisah ke arah pepohonan. "Bang, rasanya beda malam ini," gumamnya pelan. Johan hanya tersenyum miring. "Yang beda cuma isi dompet kita nanti," jawabnya sambil menepuk gagang golok di pinggangnya. Tak lama kemudian, dari kejauhan tampak sepasang lampu sorot menembus kabut tipis. Truk besar melaju stabil, tidak terlalu cepat, tidak pula lambat. Johan menyipitkan mata, memperkirakan nilai muatan di dalamnya. Tanpa ragu, ia memberi isyarat. Batang kayu besar digulingkan ke tengah jalan. Paku-paku kecil telah siap ditebar. Semua berjalan seperti rencana yang sudah dilakukan puluhan kali sebelumnya. Namun entah mengapa, saat lampu truk itu semakin dekat, dada Johan bergetar pelan, bukan karena takut, melainkan seperti ada sesuatu yang tak biasa. Sorot lampu itu terasa tajam, menembus gelap dengan cara yang berbeda. Johan menggeleng, menepis firasat aneh yang mencoba menyusup ke pikirannya. Ia belum tahu bahwa di balik kemudi truk itulah takdirnya sedang mendekat perlahan, membawa perubahan yang akan mengguncang seluruh jalur lintas Sumatera. Lampu truk yang sejak tadi menembus kabut akhirnya memperlihatkan wujudnya dengan jelas. Sebuah truk besar berwarna hijau kusam melaju mantap, baknya tertutup terpal rapi. Di kaca depannya tergantung tasbih kecil yang bergoyang pelan mengikuti getaran mesin. Di balik kemudi itu, duduk seorang perempuan muda berwajah teduh namun tegas rapih. Tak banyak yang tahu bahwa di jalur sekeras ini, ada seorang janda yang memilih hidup di antara raungan mesin dan bahaya malam. Ratih menggenggam setir dengan tenang. Matanya fokus menatap jalan, sesekali melirik spion dengan naluri yang terlatih. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja, ia tak punya banyak pilihan. Demi anak semata wayangnya yang masih kecil, ia mengambil alih pekerjaan yang dulu dijalani almarhum suaminya, menjadi sopir truk lintas provinsi. Banyak yang meremehkan, banyak pula yang mencibir, namun Ratih menjawab semuanya dengan kerja keras dan keteguhan hati. Truk yang ia bawa malam itu bermuatan sembako, beras, gula, minyak goreng, kebutuhan pokok untuk beberapa daerah pedalaman. Ia tahu jalur yang akan dilaluinya terkenal rawan. Ia juga tahu nama Johan Gondrong bukan sekadar cerita kosong. Di radio komunikasi antar sopir, nama itu sering disebut dengan nada waspada. Namun Ratih tak pernah menunjukkan rasa gentar. Wajahnya mungkin lembut, tetapi sorot matanya menyimpan keyakinan yang sulit digoyahkan. Saat roda truknya mendekati kilometer yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan Johan,
angin malam terasa berbeda. Ratih menghela napas pelan. Tangannya sempat meraih liontin kecil di lehernya, sebuah benda sederhana yang menjadi pengingat akan masa lalunya. Dalam benaknya terlintas wajah seorang lelaki tua berjubah lusuh, guru yang pernah membimbingnya bertahun-tahun silam di kaki Gunung Kerinci. Sosok itulah yang mengajarinya bukan hanya tentang ketahanan diri, tetapi juga tentang kekuatan yang lahir dari ketulusan dan keberanian. Dulu, Ratih bukan sekadar murid biasa. Ia berlatih dalam sunyi, menguatkan raga dan batin di tengah dinginnya pegunungan. Sang guru pernah berkata, ilmu bukan untuk kesombongan, Ratih. Ilmu adalah penjaga ketika kebenaran diinjak. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hatinya. Ia tak pernah mencari masalah, tak pernah pula memamerkan kemampuan. Namun ia tahu, jika saat itu tiba, ia tak akan lari. Lampu sorot truknya menangkap bayangan batang kayu besar yang melintang di jalan. Ratih segera mengurangi kecepatan. Dari kejauhan, ia melihat beberapa sosok berdiri samar di tengah kabut. Instingnya berkata bahwa inilah yang selama ini dibicarakan para sopir. Ia bisa saja memutar balik, tapi jalan terlalu sempit dan jarak terlalu dekat. Perlahan truk itu berhenti, mesin masih menyala, suara beratnya menggema di antara pepohonan. Di balik kaca depan, Ratih melihat seorang pria tinggi berambut gondrong melangkah mendekat dengan percaya diri. Tatapannya tajam, senyumnya tipis penuh kuasa. Anak buahnya menyebar mengelilingi truk seperti serigala mengurung mangsa. Malam terasa menahan napas. Ratih mematikan mesin, suasana mendadak sunyi. Hanya suara angin dan dedaunan yang berdesir pelan. Namun berbeda dari sopir-sopir lain yang mungkin akan gemetar atau memohon, Ratih justru membuka pintu truknya dengan tenang. Sepatunya menyentuh aspal basah tanpa ragu. Ia menatap lurus ke arah Johan Gondrong, tanpa gentar, tanpa suara bergetar. Di matanya tak ada ketakutan, hanya ketegasan yang dalam. Johan belum menyadari bahwa perempuan yang berdiri di hadapannya bukan sekadar janda sopir truk biasa, melainkan badai yang akan segera menyambar di jalur lintas Sumatera. Johan Gondrong berhenti tepat beberapa langkah di depan Ratih. Sorot matanya menelusuri wajah perempuan itu dari ujung kepala hingga kaki, seolah memastikan bahwa yang berdiri di hadapannya hanyalah mangsa biasa. Anak buahnya mulai terkekeh pelan, merasa malam itu akan menjadi hiburan yang berbeda. Jarang sekali mereka menghadang sopir perempuan, apalagi yang masih muda dan berdiri tanpa gemetar sedikitpun. Turun juga akhirnya, ucap Johan dengan suara berat dan dalam. Kau tahu ini wilayah siapa? Ia melangkah lebih dekat, sepatu bootsnya menekan genangan air hingga memercik ke aspal. Ratih tak menjawab, tatapannya tetap lurus, tenang, dan anehnya membuat Johan merasa seperti sedang dinilai, bukan sebaliknya. Hening itu terasa lebih menekan daripada teriakan. Salah satu anak buah Johan memukul bak truk dengan gagang besi. Muatan sembako, Bang, lumayan ini, teriaknya sambil tertawa. Johan menyeringai puas. Aturannya sederhana, katanya kembali pada Ratih. Bayar uang jalan, atau tinggalkan semuanya. Ucapannya dingin, seperti vonis yang tak bisa ditawar. Biasanya, pada titik ini, para sopir sudah menyerah. Namun Ratih masih berdiri tegak, jemarinya hanya bergerak pelan meremas ujung jaketnya. Aku hanya mengantar kebutuhan orang banyak, jawab Ratih akhirnya, suaranya lembut namun tegas. Jangan ganggu perjalanan ini. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada getaran aneh di udara setelahnya. Johan tertawa keras, diikuti anak buahnya. Kau pikir ini pasar malam? Ini jalurku, bentaknya sambil menghentakkan kaki ke tanah. Tanpa aba-aba, Johan meraih pintu truk dan menariknya kasar, seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Saat itulah sesuatu yang tak biasa terjadi. Angin yang semula hanya berdesir tiba-tiba berputar lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan melingkar di sekitar mereka. Langit yang tadinya hanya berawan tipis mendadak ditelan gulungan awan gelap yang bergerak cepat, seakan dipanggil oleh kekuatan tak terlihat. Anak buah Johan saling pandang. Bang, anginnya aneh, bisik salah satu dari mereka. Johan mendengus, mencoba mengabaikan firasat yang mulai merayap di tengkuknya. Namun ketika ia kembali menatap Ratih, perempuan itu telah berubah. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya kini menyala dengan keyakinan yang dalam. Ia melangkah satu tapak ke depan, dan suara langkahnya terdengar lebih berat dari seharusnya. Kau salah memilih sasaran malam ini, ujar Ratih pelan. Kalimat itu tak diucapkan dengan ancaman, melainkan seperti peringatan terakhir. Tangan kanannya terangkat perlahan,
jari-jarinya membentuk isyarat yang tak dipahami oleh siapapun di sana. Udara di sekitar mereka terasa bergetar, membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan yang jelas. Detik berikutnya, kilatan cahaya membelah langit. Suara petir menggelegar begitu keras hingga tanah seakan ikut bergetar. Sambaran itu jatuh tepat beberapa meter di depan Johan, menghantam aspal hingga memercikkan api kecil. Anak buahnya terpental ke belakang karena terkejut, sebagian tersungkur di tanah. Johan membeku di tempatnya, napasnya tertahan. Untuk pertama kalinya sejak ia menguasai jalur ini, rasa takut benar-benar menyentuh hatinya. Di bawah langit yang kini dipenuhi gemuruh, Rati berdiri dengan rambut yang berkibar diterpa angin. Kilatan cahaya memantul di matanya. Malam yang selama ini menjadi milik Johan, perlahan berubah menjadi panggung kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Dan di sanalah awal kebangkitan ajian petir ngampar, ilmu yang akan mengguncang tahta sang Raja Preman lintas Sumatera. Kilatan petir yang menghantam aspal itu belum juga sirna dari ingatan Johan ketika dentuman kedua menyusul, lebih keras, lebih dekat. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat seolah isi perut bumi ikut mengamuk. Bau hangus menyeruak dari retakan kecil di jalan yang baru saja tersambar. Anak buahnya yang tadi tertawa kini merangkak menjauh dengan wajah pucat pasi. Malam yang biasa mereka kuasai kini terasa seperti medan perang yang tak mereka pahami. Johan mencoba menegakkan tubuhnya, menepis rasa kaget yang memukul harga dirinya. Ini cuma kebetulan, bentaknya, berusaha meyakinkan anak buahnya, dan mungkin juga dirinya sendiri. Dengan gerakan cepat, ia mencabut golok panjang dari pinggangnya. Kilat memantul di bilah tajam itu, menciptakan cahaya yang menari liar. Tak ada yang bisa menakut-nakuti Johan Gondrong. Teriaknya, melangkah maju menantang Rati. Rati tetap berdiri tenang, kedua kakinya tertanam kokoh di atas aspal basah. Hujan mulai turun perlahan, butirannya dingin dan rapat. Rambutnya berkibar diterpa angin yang berputar mengelilinginya seperti pusaran kecil. Di bawah gemuruh langit, ia memejamkan mata sejenak, seolah menyatu dengan suara alam. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa dan mantra yang hanya dia dan gurunya yang pernah tahu. Saat Johan mengayunkan goloknya dengan amarah penuh, Rati menghentakkan telapak kakinya ke tanah. Seketika, cahaya putih kebiruan menyambar turun tepat di antara mereka. Johan terpental beberapa langkah ke belakang, goloknya terlepas dan berputar jatuh ke genangan air. Tangan dan dadanya terasa panas seperti tersentuh bara. Ia menatap Rati dengan mata membelalak, ini bukan kebetulan. Ini kekuatan yang nyata. Anak buah Johan mencoba membantu. Dua orang berlari menyerang dari sisi kanan dan kiri. Namun sebelum mereka sempat menyentuh Rati, kilatan petir kecil menjalar di atas permukaan tanah seperti ular cahaya, menyambar kaki mereka. Tubuh keduanya terjatuh bersamaan, tak sadarkan diri, hanya tersisa asap tipis mengepul dari pakaian mereka. Jeritan panik terdengar, membuat yang lain mundur dengan gemetar. Langit kini sepenuhnya gelap, diselimuti awan tebal yang berputar di atas kepala mereka. Petir berkelebat berkali-kali, seakan mematuhi komando tak kasat mata. Rati membuka mata perlahan. Tatapannya bukan lagi sekadar tegas, melainkan penuh wibawa. Aku tidak mencari musuh, suaranya terdengar jelas meski di tengah gemuruh hujan. Tapi aku tidak akan membiarkan kezaliman berdiri di hadapanku. Johan menggertakkan giginya, mencoba bangkit dengan sisa kesombongan yang masih ia genggam. Namun setiap ia melangkah mendekat, tanah di sekitarnya memercik cahaya kecil, memperingatkan bahwa batas sudah digariskan. Dada Johan naik turun cepat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Semua cerita tentang dirinya yang kebal, tak terkalahkan, runtuh di bawah hujan dan kilat yang menggila. Di tengah badai itu, Johan akhirnya jatuh berlutut. Bukan karena dipaksa tangan manusia, melainkan oleh kekuatan yang tak mampu ia lawan. Anak buahnya satu persatu ikut bertekuk lutut, tak lagi berani menatap Rati. Di atas mereka, petir terakhir menyambar jauh di kejauhan, seakan menjadi penutup pertarungan malam itu. Jalur lintas Sumatera yang selama ini dikuasai ketakutan kini menyaksikan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sang Raja Preman takluk oleh janda muda pemilik ajian petir ngampar. Hujan masih turun deras ketika Johan Gondrong berlutut di atas aspal basah, rambut gondrongnya menempel di wajah yang kini kehilangan kesombongan. Nafasnya memburu, dadanya naik turun menahan nyeri yang menjalar akibat sambaran energi petir tadi. Anak buahnya tak lagi berani berdiri tegak. Mereka menunduk, sebagian gemetar,
sebagian lagi masih tak sadarkan diri di pinggir jalan. Malam yang biasanya menjadi saksi tawa kejam mereka kini berubah menjadi saksi kehancuran harga diri sang Raja Preman. Ratih melangkah mendekat perlahan. Setiap pijakannya terasa berat namun tenang, seolah bumi sendiri merestui langkahnya. Kilatan cahaya masih sesekali berpendar di langit, tetapi tak lagi seganas sebelumnya. Ia berdiri beberapa langkah dari Johan yang masih tertunduk. Kekuatan bukan untuk menindas, ucapnya tegas. Suaranya tidak tinggi, namun setiap katanya menembus lebih dalam daripada bentakan. Johan mencoba mengangkat wajahnya, tatapannya tak lagi tajam seperti sebelumnya. Ada kebingungan, ada ketakutan, dan ada sesuatu yang belum pernah ia rasakan, penyesalan. Selama bertahun-tahun ia mengira dirinya penguasa jalur ini, tak tersentuh hukum dan tak terkalahkan. Namun malam itu membuktikan, ada kekuatan yang lebih tinggi dari sekadar otot dan golok tajam. Siapa kau sebenarnya? Tanya Johan dengan suara serak. Pertanyaan itu keluar tanpa kesombongan, tanpa ancaman. Ratih terdiam sesaat. Angin yang tadi mengamuk kini mulai mereda. Aku hanya seorang ibu yang mencari nafkah dengan cara halal, jawabnya pelan. Tapi jika kejahatan menghalangi, aku tak akan tinggal diam. Kata-kata itu sederhana, namun mengandung kekuatan moral yang tak mampu dibantah. Anak buah Johan mulai merayap mendekat, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan pemimpin mereka masih bernapas. Wajah-wajah yang dulu dipenuhi tawa kasar kini pucat dan dipenuhi ketakutan. Mereka saling pandang, menyadari bahwa malam ini telah mengubah segalanya. Tak ada lagi rasa gagah, tak ada lagi kebanggaan menjadi penguasa jalan. Yang tersisa hanya kesadaran pahit bahwa mereka selama ini hidup dari penderitaan orang lain. Ratih mengangkat tangannya perlahan. Awan gelap yang menggulung sejak tadi mulai pecah. Hujan mereda menjadi gerimis tipis. Cahaya bulan perlahan muncul di balik celah awan, menerangi jalan yang basah dan tubuh-tubuh yang masih berlutut. Seolah alam pun mengakui bahwa badai telah usai. Namun yang lebih besar dari badai di langit adalah badai di dalam hati Johan. Dengan sisa tenaga, Johan menundukkan kepala lebih dalam. Ampuni kami, ucapnya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh suara air menetes dari dedaunan. Kalimat itu mungkin terdengar lemah, tetapi bagi seseorang seperti Johan, itu adalah pengakuan terbesar dalam hidupnya. Ia tak lagi meminta kekuasaan, tak lagi mempertahankan wilayah. Ia hanya ingin malam itu berakhir tanpa kehilangan nyawa. Ratih menatapnya lama, seakan menimbang isi hatinya. Ia tahu ia bisa saja mengakhiri semuanya dengan satu hentakan lagi. Namun gurunya pernah berpesan, kemenangan sejati bukan saat musuh hancur, melainkan saat kejahatan berhenti. Bangkitlah, katanya akhirnya, jika kau benar-benar menyesal, buktikan dengan perubahan. Dan di bawah langit yang mulai cerah, Johan Gondrong, Raja Preman yang dulu ditakuti, perlahan menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah menaklukkan orang lain, melainkan menaklukkan dirinya sendiri. Cahaya bulan yang menembus celah awan memantulkan kilau lembut di atas aspal basah. Johan Gondrong masih berlutut ketika Ratih berdiri tegak di hadapannya. Tak ada lagi gemuruh petir, tak ada lagi angin yang mengamuk. Namun suasana justru terasa lebih berat, karena kini yang berbicara bukan lagi kekuatan, melainkan keputusan. Dan keputusan itu akan menentukan nasib seluruh jalur lintas Sumatera. Penyesalan tanpa perubahan hanyalah sandiwara, ucap Ratih pelan, tetapi setiap katanya terasa seperti palu yang mengetuk kesadaran. Johan mengangkat wajahnya perlahan, rambut gondrongnya yang basah menutupi sebagian mata, namun tatapannya kini tak lagi penuh amarah. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja tersadar dari mimpi panjang yang gelap. Anak buahnya masih tertunduk, menunggu apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ratih melanjutkan, kalian telah membuat banyak orang kehilangan nafkah. Banyak keluarga menangis karena ulah kalian. Suaranya tak bergetar, tetapi jelas menyimpan luka yang ia rasakan atas nama mereka yang tertindas. Johan terdiam. Untuk pertama kalinya, bayangan para sopir yang pernah ia rampas mulai terlintas di benaknya, wajah-wajah lelah, mata-mata penuh harap yang ia abaikan begitu saja. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Johan lirih. Pertanyaan itu membuat beberapa anak buahnya terkejut. Mereka tak pernah mendengar pemimpin mereka berbicara dengan nada serendah itu. Ratih menatapnya dalam-dalam, memastikan bahwa yang berbicara adalah hati, bukan sekadar rasa takut sementara. Kalian akan berhenti membegal mulai malam ini, ujar Ratih tegas. Bukan hanya berhenti, tapi menjaga jalur ini.
Lindungi para sopir dari perampok lain. Kembalikan apa yang bisa kalian kembalikan. Tebus kesalahan dengan perbuatan. Syarat itu terdengar berat, hampir mustahil bagi sekelompok preman yang terbiasa hidup dari hasil rampasan. Namun tak ada ancaman dalam suara Ratih, hanya keyakinan. Beberapa anak buah Johan mulai berbisik pelan, ragu dan gelisah. Mereka terbiasa hidup mudah dari kejahatan. Menjaga jalan berarti bekerja keras tanpa kepastian hasil. Johan mengepalkan tangannya, menatap tanah yang masih menyimpan bekas sambaran petir. Ia tahu, jika malam ini ia memilih kembali ke jalan lama, mungkin petir itu akan datang lagi, dan kali ini tak memberi ampun. Perlahan, Johan bangkit berdiri. Tubuhnya masih gemetar, bukan karena sisa energi petir, melainkan karena beratnya keputusan yang harus ia ambil. Ia menoleh pada anak buahnya. Mulai malam ini, tak ada lagi pembegalan, ucapnya mantap meski suaranya belum sepenuhnya pulih. Kita jaga jalan ini. Kalimat itu menggantung di udara, seolah menunggu restu alam. Ratih mengangguk pelan. Awan di langit semakin terbuka, memperlihatkan bintang-bintang yang kembali bersinar. Truk sembako yang tadi terhenti kini kembali dinyalakan mesinnya. Sebelum naik ke kabin, Ratih menoleh sekali lagi. Ingat, Johan, petir tak selalu menyambar, tapi ia selalu mengawasi. Lalu truk itu perlahan melaju meninggalkan mereka, menyisakan Johan dan anak buahnya di tengah jalan yang kini terasa berbeda, bukan lagi wilayah kekuasaan, melainkan awal dari penebusan. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, menyapu sisa-sisa gelap yang semalam menjadi saksi runtuhnya kesombongan Johan Gondrong. Jalan lintas Sumatera yang biasanya dipenuhi rasa was-was kini tampak sunyi dan lembab oleh embun pagi. Johan berdiri memandangi aspal panjang itu dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bukan lagi sebagai penguasa yang siap memangsa, melainkan sebagai seseorang yang harus menepati janji. Anak buahnya berkumpul di tepi jalan, wajah mereka masih menyisakan kebingungan. "Bang, apa kita benar-benar berhenti?" tanya salah satu dari mereka dengan suara ragu. Johan menoleh tajam, namun bukan dengan amarah seperti dulu. "Kalian dengar sendiri semalam," jawabnya tegas. "Kalau kita kembali ke jalan lama, bukan cuma petir yang akan menghantam, tapi hidup kita sendiri yang hancur." Kata-katanya terdengar berat, namun penuh keyakinan yang baru tumbuh. Hari itu mereka mulai membersihkan jalan dari sisa batang kayu dan paku yang biasa mereka gunakan untuk menjebak truk. Tindakan sederhana itu terasa seperti simbol perubahan besar. Setiap paku yang mereka kumpulkan seakan mencabut satu dosa dari masa lalu. Johan sendiri yang memungut batang kayu besar dan menyeretnya ke pinggir jalan, peluh bercampur dengan sisa hujan semalam. Menjelang malam, ujian pertama datang lebih cepat dari yang mereka kira. Sekelompok preman dari wilayah lain mendengar kabar bahwa jalur ini kini kosong dari penguasa. Mereka datang dengan sepeda motor berknalpot bising, membawa senjata tajam dan niat mengambil alih. Johan melihat lampu-lampu motor itu dari kejauhan, dan untuk sesaat bayangan masa lalunya berbisik, bahwa ia bisa saja bergabung, kembali menjadi raja dengan cara lama. Namun bayangan Ratih berdiri di tengah petir semalam muncul jelas di benaknya. Johan menarik napas panjang. "Kita hadapi," katanya singkat pada anak buahnya. "Bukan untuk merampok, bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi." Mereka berdiri berjajar di tengah jalan, bukan lagi sebagai pemburu, melainkan sebagai penjaga. Ketika kelompok baru itu mencoba menghadang sebuah truk yang melintas, Johan melangkah maju lebih dulu. "Jalur ini bukan tempat kalian mencari makan dengan cara kotor," ucapnya lantang. Para pendatang itu tertawa meremehkan, tak menyadari perubahan yang telah terjadi. Pertarungan pun tak terhindarkan, bukan pertarungan demi kuasa, melainkan demi menepati janji. Suara pukulan dan benturan menggema di malam yang kembali gelap. Johan bertarung dengan tenaga dan pengalaman yang sama seperti dulu, namun kali ini tanpa niat merampas. Satu persatu lawan berhasil dipukul mundur. Anak buahnya yang semula ragu kini bertarung dengan semangat berbeda, semangat mempertahankan keputusan mereka. Akhirnya, kelompok pendatang itu kabur, meninggalkan jalur yang gagal mereka kuasai. Di bawah langit yang kali ini tenang tanpa petir, Johan berdiri terengah namun tegak. Sebuah truk yang tadi hampir menjadi korban berhenti sejenak. Sopirnya menurunkan kaca dan menatap Johan dengan heran sekaligus terima kasih. Johan hanya mengangguk singkat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan rasa hormat yang bukan lahir dari ketakutan. Dan di sanalah, di aspal panjang lintas Sumatera,
perjalanan penebusan benar-benar dimulai. Kemenangan atas kelompok preman pendatang malam itu tidak serta-merta membuat hati Johan tenang. Justru ketika jalan kembali sunyi dan truk-truk melintas tanpa gangguan, suara di dalam kepalanya mulai berbicara lebih keras. Setiap deru mesin yang lewat seperti membawa bayangan masa lalu, wajah sopir yang pernah ia pukul, muatan yang pernah ia rampas, tangis yang tak pernah ia pedulikan. Johan berdiri di tepi jalan, memandangi lampu belakang truk yang menjauh, dan untuk pertama kalinya ia merasa kecil di hadapan jalan panjang yang dulu ia kuasai. Anak buahnya mulai merasakan perubahan itu. Mereka tak lagi duduk tertawa di sekitar api unggun seperti dulu. Kini mereka berjaga dalam diam, memperhatikan setiap kendaraan yang melintas. Beberapa sopir masih memacu truk dengan waspada saat melihat Johan berdiri di pinggir jalan. Nama besar yang dulu menakutkan itu belum hilang begitu saja dari ingatan. Kepercayaan tidak bisa dibangun dalam satu malam, secepat petir menyambar. Suatu sore, sebuah truk tua berhenti tak jauh dari tempat mereka berjaga. Asap tipis mengepul dari kap mesin. Sopirnya turun dengan wajah panik, mencoba memperbaiki mesin yang mogok. Anak buah Johan saling pandang, bingung harus berbuat apa. Dulu, situasi seperti itu adalah kesempatan emas untuk merampas tanpa perlawanan. Kini, semua mata tertuju pada Johan, menunggu keputusan. Tanpa banyak kata, Johan melangkah mendekat. Sopir tua itu tampak gemetar ketika melihat sosoknya datang. Tangannya sampai terlepas dari kunci pas yang ia pegang. Saya tidak punya uang banyak, ucap sopir itu terbata, mengira nasib buruk kembali menghampiri. Johan terdiam sejenak, rasa bersalah menyelinap di dadanya. Bayangan dirinya di masa lalu seperti berdiri tepat di belakang sopir itu. Tenang saja, jawab Johan pelan, suara yang berbeda dari biasanya. Ia mengambil kain lap, dan membantu memeriksa mesin. Beberapa anak buahnya ikut membantu mendorong truk ke sisi jalan yang lebih aman. Mereka bekerja tanpa ancaman, tanpa tawa kasar. Hanya ada suara logam dan napas berat yang menyatu dengan senja yang perlahan turun. Setelah hampir 1 jam, mesin truk itu akhirnya kembali menyala. Sopir tua itu menatap Johan dengan mata berkaca-kaca, antara heran dan terharu. "Terima kasih, saya kira," ucapnya, tak mampu melanjutkan kalimat. Johan hanya mengangguk singkat. Dalam hati, ia tahu satu bantuan kecil tak akan menghapus semua kesalahan, tapi setidaknya itu adalah awal. Namun tidak semua orang percaya perubahan itu tulus. Kabar tentang Johan yang bertobat menyebar cepat. Beberapa pihak menganggap itu hanya strategi baru untuk menguasai wilayah dengan cara berbeda. Bahkan sebagian anak buahnya sendiri mulai goyah. "Bang, sampai kapan kita begini? Kita tak dapat apa-apa," keluh salah satu dari mereka suatu malam. Johan menatap jauh ke jalan gelap di depannya. "Kita sedang membayar utang," jawabnya singkat. Di bawah langit yang kini tenang tanpa gemuruh, Johan menyadari bahwa musuh terbesarnya bukan lagi preman lain, melainkan bayang-bayang dosa lama yang terus mengikuti. Jalan lintas Sumatera mungkin mulai aman dari pembegalan, tetapi perjalanan penebusan masih panjang dan terjal. Dan jauh di suatu tempat, Rati yang kembali melintasi jalur itu suatu hari nanti akan menjadi saksi, apakah Johan benar-benar berubah, atau hanya menunda badai berikutnya. Malam kembali turun di jalur lintas Sumatera, namun kali ini tidak membawa aroma ketakutan seperti dulu. Johan Gondrong berdiri di bawah papan kilometer yang sama, tempat ia dulu menunggu mangsa. Kini, ia berdiri sebagai penjaga. Angin malam berembus pelan, membawa suara serangga hutan yang saling bersahutan. Namun ketenangan itu ternyata hanya jeda sebelum badai baru datang. Dari kejauhan terdengar suara konvoi kendaraan berat. Bukan truk sembako biasa, melainkan beberapa mobil bak terbuka yang melaju cepat dengan lampu sorot menyilaukan. Johan menyipitkan mata. Ia mengenali salah satu wajah di kursi depan, Bram Setan Alas, mantan sekutu lama yang dulu pernah berselisih dengannya karena perebutan wilayah. Bram bukan preman kecil. Ia dikenal lebih kejam dan tak segan menumpahkan darah demi kekuasaan. Mobil-mobil itu berhenti mendadak di tengah jalan. Belasan pria turun dengan senjata tajam di tangan. Bram melangkah maju, senyum sinis menghiasi wajahnya. Katanya Raja Jalan sudah bertobat, ejeknya keras. Jalan ini tak butuh penjaga, jalan ini butuh penguasa. Anak buah Johan mulai tegang. Mereka tahu, ini bukan sekadar ancaman biasa. Ini perebutan kehormatan. Johan melangkah maju, berdiri sejajar dengan anak buahnya.
Jalur ini bukan tempat kejahatan lagi, ucapnya tegas. Bram tertawa terbahak. Kau berubah jadi pendeta sekarang. Sindirnya. Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Bram melempar botol berisi bensin yang menyala ke arah aspal. Api berkobar, memantul di mata semua orang yang berdiri di sana. Pertarungan pecah lebih dahsyat dari sebelumnya. Besi beradu, teriakan menggema di antara pepohonan gelap. Johan bertarung langsung melawan Bram. Tubuh mereka sama-sama besar, sama-sama terlatih dalam kerasnya jalanan. Pukulan demi pukulan mendarat keras. Johan terhuyung beberapa kali, darah mengalir dari pelipisnya. Namun kali ini ia tidak bertarung demi kekuasaan, ia bertarung demi janji. Di tengah pertarungan, sebuah truk besar mendekat dari kejauhan. Lampunya menerangi kekacauan di depan. Johan melirik sekilas dan mengenali truk hijau yang tak asing baginya. Ratih. Truk itu berhenti perlahan, namun Ratih tidak turun. Ia hanya memandangi dari balik kaca, sorot matanya tajam menilai. Ini bukan lagi pertarungan yang harus ia selesaikan, ini ujian bagi Johan. Bram mengayunkan goloknya dengan liar, mencoba mengakhiri semuanya. Namun Johan berhasil menangkis dan menjatuhkannya ke tanah. Golok Bram terlepas, meluncur jauh ke sisi jalan. Johan berdiri di atasnya, napas terengah. Ia bisa saja membalas dengan cara lama, menghabisi dan menegaskan kuasa. Namun ia hanya menatap Bram dengan dingin. Pergi, dan jangan kembali, katanya tegas. Bram menatapnya dengan amarah bercampur malu, lalu memberi isyarat mundur. Satu persatu mereka pergi, meninggalkan jalur yang gagal mereka rebut. Api kecil di aspal perlahan padam. Johan berdiri terdiam, tubuhnya penuh luka namun hatinya terasa lebih ringan. Dari kejauhan, truk Ratih kembali bergerak perlahan melewati mereka. Saat melintas, Ratih menundukkan kaca sedikit dan menatap Johan sejenak. Tanpa kata, hanya anggukan kecil, pengakuan bahwa janji telah ditepati. Dan di bawah langit malam yang tenang tanpa petir, Johan Gondrong akhirnya benar-benar bukan lagi Raja Preman, melainkan penjaga jalan yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Kepergian Bram setan alas malam itu meninggalkan jejak luka di tubuh Johan, tetapi juga meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar, pengakuan. Untuk pertama kalinya, jalur lintas Sumatera tidak dikuasai oleh rasa takut, melainkan oleh keberanian untuk berubah. Johan duduk di pinggir jalan menjelang subuh, kain lusuh menempel di pelipisnya yang berdarah. Anak buahnya membantu membersihkan sisa-sisa pertarungan. Tidak ada sorak kemenangan, hanya napas panjang yang terasa seperti beban dilepaskan perlahan. Fajar menyingsing dengan warna jingga lembut di balik pepohonan sawit. Jalan yang semalam menjadi medan laga kini terlihat damai, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun perubahan paling nyata bukan pada aspal atau udara pagi, melainkan pada diri Johan sendiri. Ia memandangi tangannya yang penuh bekas luka. Tangan yang dulu merampas, kini dipakai untuk melindungi. Sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang perlawanan Johan terhadap kelompok Bram menyebar cepat. Para sopir mulai berbicara di radio komunikasi bahwa jalur itu kini benar-benar aman. Sebagian masih ragu, sebagian mencoba melintas dengan hati-hati. Namun malam demi malam berlalu tanpa ada pembegalan, tanpa ada palakan. Johan dan anak buahnya berdiri berjaga, bahkan membantu truk yang mogok atau ban yang pecah. Suatu malam, sebuah rombongan truk sembako melintas bersamaan. Salah satu sopir sengaja memperlambat laju kendaraannya ketika melihat Johan berdiri di tepi jalan. Ia membuka kaca dan mengangkat tangan memberi salam singkat. Johan sempat terdiam, lalu membalas dengan anggukan kecil. Hatinya terasa hangat, sebuah rasa yang jauh lebih berharga daripada uang hasil rampasan. Anak buahnya pun mulai merasakan perubahan itu. Mereka tak lagi hidup dari ketakutan orang lain. Meski penghasilan tak sebesar dulu, ada ketenangan yang tak bisa dibeli. Beberapa dari mereka bahkan mulai membantu warga sekitar mengangkut barang atau menjaga parkiran kecil di warung kopi. Perlahan, citra lama mereka memudar, digantikan dengan peran baru sebagai penjaga. Di tengah perubahan itu, Johan sering teringat sosok Ratih. Janda muda yang dengan satu malam badai telah membalik hidupnya. Ia tak pernah lagi melihat petir menyambar seperti malam itu, namun setiap kali langit mendung, ia teringat peringatan yang diucapkan Ratih. Bukan rasa takut yang muncul, melainkan rasa hormat. Ia sadar bahwa kekuatan sejati bukan pada kilat yang menyambar, tetapi pada keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Beberapa minggu kemudian,
truk hijau yang familiar kembali melintas. Ratih menghentikan kendaraannya sejenak. Johan melangkah mendekat, kali ini tanpa ketegangan. Mereka saling menatap dalam diam. "Jalur ini aman," ucap Johan. Singkat, Ratih tersenyum tipis. "Jaga terus," jawabnya lembut. Tak ada lagi badai, tak ada lagi kilat. Hanya percakapan sederhana yang menegaskan bahwa perubahan itu nyata. Saat truk Ratih menghilang di tikungan, Johan memandang jalan panjang di depannya. Dulu ia melihatnya sebagai wilayah kekuasaan. Kini ia melihatnya sebagai amanah. Lintas Sumatera yang pernah dikenal sebagai jalur maut perlahan berubah menjadi jalur harapan. Dan di bawah langit yang cerah tanpa petir, kisah Johan Gondrong menjadi legenda baru, bukan tentang raja preman yang ditakuti, melainkan tentang seorang lelaki yang memilih bangkit dari gelap dan menjaga terang agar tetap menyala. Hari-hari berlalu dengan tenang di jalur lintas Sumatera. Namun ketenangan sering kali menyimpan ujian yang lebih halus. Setelah nama Johan Gondrong mulai dikenal sebagai penjaga jalan, bukan lagi pembegal, perubahan itu ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh semua orang, terutama dari dalam kelompoknya sendiri. Sebagian anak buah mulai merasakan tekanan hidup yang berbeda. Uang hasil rampasan yang dulu mengalir deras kini tak ada lagi. Yang tersisa hanyalah pekerjaan serabutan dan rasa sabar yang diuji setiap hari. Suatu malam, ketika Johan sedang berjaga sendirian di bawah papan kilometer tua, dua orang anak buahnya berbicara pelan di balik warung kosong. "Sampai kapan kita hidup begini?" bisik salah satu dari mereka. "Dulu kita disegani, sekarang cuma jadi tukang bantu sopir mogok." Kata-kata itu mengandung kekecewaan yang tak diucapkan terang-terangan di hadapan Johan, tetapi cukup untuk menjadi bara kecil yang berbahaya. Johan sebenarnya merasakan perubahan sikap itu. Tatapan beberapa anak buahnya tak lagi sekuat dulu. Mereka mengikuti perintahnya, tetapi tanpa semangat. Dalam hati, Johan sadar bahwa mengubah jalan hidup bukan hanya soal niat, tetapi juga soal ketahanan menghadapi godaan lama. Ia tahu, jika satu saja dari mereka kembali tergelincir, nama baik yang susah payah dibangun bisa runtuh dalam satu malam. Godaan itu pun datang lebih cepat dari yang diduga. Sebuah truk ekspedisi besar melintas sendirian, membawa muatan elektronik bernilai tinggi. Salah satu anak buah yang mengetahui isi muatan itu mendekati Johan dengan suara pelan. "Bang, sekali saja, kita ambil sedikit, tak akan ada yang tahu." Kalimat itu terdengar seperti bisikan masa lalu yang mencoba bangkit kembali. Johan menatap lampu truk yang semakin menjauh. Dalam benaknya, ia bisa membayangkan betapa mudahnya menghentikan kendaraan itu, cara-cara lama masih melekat dalam ingatannya. Tangannya bahkan sempat mengepal tanpa sadar. Namun kemudian ia teringat wajah sopir tua yang pernah ia bantu, tatapan terima kasih yang tulus itu jauh lebih kuat daripada tumpukan uang hasil rampasan. "Tidak," jawab Johan akhirnya dengan suara tegas. "Kalau kita kembali sekali saja, kita tak akan pernah berhenti." Ucapannya membuat anak buah itu terdiam. Namun di mata lelaki itu, Johan melihat sisa-sisa keraguan yang belum sepenuhnya padam. Johan sadar, ancaman terbesar bukan lagi dari luar seperti Bram, melainkan dari dalam, dari hati yang belum sepenuhnya ikhlas berubah. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Di jalur lain yang tak terlalu jauh, terjadi pembegalan brutal dengan cara yang sangat mirip seperti yang dulu dilakukan kelompok Johan. Nama mereka mulai disebut-sebut kembali, seolah masa lalu belum benar-benar pergi. Johan merasa dadanya sesak. Jika ada yang meniru cara lama mereka, bukan tak mungkin masyarakat akan kembali menyalahkan dirinya. Malam itu, Johan berdiri menatap langit yang mendung tanpa kilat. Ia tahu, ujian berikutnya bukan tentang bertarung dengan golok atau menghadapi preman lain. Ujian ini tentang menjaga kesetiaan orang-orang di sekelilingnya, memastikan bahwa perubahan yang ia pilih bukan hanya miliknya, tetapi juga milik mereka. Karena jika satu saja kembali pada gelap, bukan hanya jalur lintas Sumatera yang terancam, melainkan seluruh perjalanan penebusan yang telah ia bangun dengan susah payah. Isu pembegalan di jalur sebelah menyebar cepat seperti api menyambar ilalang kering. Cara mereka bekerja, menebar paku, menggulingkan batang kayu, menghadang di tikungan gelap, terlalu mirip dengan metode lama kelompok Johan. Nama Johan Gondrong kembali beredar di radio komunikasi para sopir, sebagian dengan nada curiga, sebagian dengan nada kecewa. Jalan yang mulai bersih dari bayang-bayang masa lalu kini kembali diselimuti prasangka. Johan berdiri di tepi jalan malam itu dengan rahang mengeras. Ia tahu, jika tidak segera bertindak,
semua kepercayaan yang baru tumbuh akan runtuh. Kita selidiki, ucapnya tegas kepada anak buahnya. Tatapannya menyapu satu persatu wajah mereka, mencoba membaca siapa yang goyah, siapa yang masih teguh. Di antara mereka, ada mata yang tak mampu menatapnya lama, mata yang menyimpan sesuatu. Beberapa malam kemudian, kebenaran itu terkuak. Salah satu anak buah lama Johan, Rangga, menghilang tanpa kabar. Bersamaan dengan itu, terdengar kabar bahwa kelompok pembegal baru dipimpin seseorang yang mengenal persis seluk-beluk jalur dan kebiasaan sopir. Johan tak butuh waktu lama untuk menyimpulkan. Pengkhianatan telah terjadi, dan datang dari dalam lingkarannya sendiri. Rasa marah menyala di dada Johan, bukan karena kehilangan kuasa, melainkan karena kepercayaan yang diinjak. Ia teringat malam ketika Rangga berlutut bersamanya di bawah hujan, menyaksikan petir menyambar aspal. Ternyata tidak semua orang yang berlutut malam itu benar-benar berubah. Beberapa hanya tunduk karena takut, bukan karena sadar. Johan memutuskan untuk menghadapi masalah itu secara langsung. Ia bersama beberapa anak buah yang masih setia menyusuri jalur yang kini kembali rawan. Di sebuah tikungan gelap, mereka menemukan jejak baru, paku berserakan dan bekas roda kendaraan berhenti mendadak. Tak lama, terdengar suara gaduh dari arah depan. Sebuah truk sedang dihadang. Tanpa menunggu lama, Johan berlari ke arah suara itu. Di sana, ia melihat Rangga berdiri dengan golok terhunus, mencoba memaksa sopir menyerahkan muatan. Tatapan mereka bertemu di bawah cahaya lampu truk yang menyilaukan. Wajah Rangga terkejut, lalu berubah menjadi keras. "Bang, kau tak mengerti. Hidup ini butuh uang," bentaknya, mencoba membenarkan dirinya. Pertarungan pun tak terelakkan. Johan tidak ingin melukai, tetapi ia tak bisa membiarkan pengkhianatan merusak segalanya. Pukulan dan tendangan saling berbalas. Rangga menyerang dengan emosi, sementara Johan bertahan dengan tekad. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Johan menjatuhkan golok Rangga dan menahannya di tanah. "Kau bukan melawan aku," ujar Johan terengah. "Kau melawan kesempatan kedua yang sudah kita dapat." Rangga terdiam, napasnya memburu. Di matanya, ada campuran amarah dan penyesalan. Anak buah lain yang setia membantu mengikatnya dan menyerahkannya kepada aparat yang kebetulan sedang patroli. Untuk pertama kalinya, Johan menyerahkan seseorang yang dulu ia lindungi kepada hukum. Bukan karena dendam, melainkan karena ia sadar perubahan tak boleh setengah-setengah. Di bawah langit malam yang sunyi tanpa petir, Johan menyadari bahwa menjaga jalan lebih sulit daripada menguasainya, tetapi ia telah memilih jalannya, dan tak akan mundur lagi. Penangkapan Rangga menjadi kabar besar di sepanjang lintas Sumatera. Para sopir yang sebelumnya ragu mulai percaya bahwa perubahan Johan bukan sekadar sandiwara. Namun kepercayaan yang tumbuh tetap rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Johan menyadari, satu tindakan benar tidak serta-merta menghapus bayang-bayang masa lalu. Ia harus membuktikannya berulang kali, tanpa lelah. Beberapa hari setelah kejadian itu, sebuah truk bermuatan obat-obatan penting untuk rumah sakit daerah melintas di malam hari. Sopirnya sengaja berhenti dan turun menghampiri Johan. Wajahnya masih menyimpan kewaspadaan. "Kami dengar kau menyerahkan anak buahmu sendiri," katanya pelan. Johan mengangguk singkat. "Jalur ini bukan tempat untuk kejahatan lagi." Sopir itu terdiam sesaat, lalu menjabat tangan Johan, sebuah gestur sederhana yang terasa lebih berat dari sekadar perkelahian. Namun ujian belum selesai. Aparat setempat mulai lebih sering patroli, bukan untuk menindak, melainkan memastikan perubahan itu nyata. Beberapa warga sekitar pun masih memandang Johan dengan tatapan curiga. Ia tak marah, tak pula membantah. Ia tahu reputasi buruk dibangun bertahun-tahun, dan tak bisa hilang dalam hitungan minggu. Yang bisa ia lakukan hanyalah konsisten. Di sisi lain, sisa anak buah yang masih setia mulai merasakan dampak nyata dari pilihan mereka. Beberapa membuka usaha kecil di sekitar jalur, menjual kopi, membantu bongkar muat, atau menjaga parkiran. Hasilnya tak besar, tapi cukup untuk makan dengan tenang. Johan sering membantu tanpa banyak bicara. Ia ingin mereka memahami bahwa hidup layak tidak selalu datang dari cara instan. Suatu malam, hujan turun lagi seperti malam ketika petir pertama kali menyambar. Johan berdiri memandangi langit yang berkilat jauh di ufuk. Dalam benaknya, ia teringat Ratih. Ia sadar, tanpa pertemuan itu, mungkin ia masih berdiri sebagai raja preman yang sombong. Hujan kali ini tak membawa ketakutan,
melainkan pengingat akan awal perubahan. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari tikungan. Sebuah truk tergelincir karena jalan licin dan hampir terbalik. Tanpa ragu, Johan dan anak buahnya berlari menembus hujan. Mereka membantu sopir keluar dari kabin, menenangkan kernet yang panik, lalu bersama-sama menahan badan truk agar tak jatuh ke parit. Hujan deras membasahi tubuh mereka, tetapi tak satu pun mengeluh. Sopir itu menatap Johan dengan mata berkaca-kaca. "Kalau bukan karena kalian," ucapnya lirih. Johan hanya menggeleng. "Ini memang tugas kami sekarang." Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna. Di bawah hujan yang mengguyur tanpa henti, Johan merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia miliki, harga diri yang lahir dari kebaikan. Ketika hujan reda dan malam kembali sunyi, Johan berdiri memandangi jalur yang kini lebih terang oleh lampu kendaraan yang melintas tanpa rasa takut. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada luka yang harus ditebus, masih ada kepercayaan yang harus dijaga. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian melawan gelap. Karena kini ia bukan lagi bagian dari kegelapan itu, ia adalah penjaga yang memastikan cahaya tetap menyala di lintas Sumatera. Musim berganti perlahan di lintas Sumatera. Jalan yang dulu dikenal sebagai jalur maut kini lebih sering dipenuhi suara klakson bersahutan dan lampu-lampu kendaraan yang melintas tanpa rasa was-was. Namun di balik perubahan itu, Johan Gondrong menyadari satu hal penting, masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali menguji keteguhan hati. Suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari pos kecil tempat Johan dan anak buahnya berjaga. Dari dalam mobil turun seorang pria berjas rapi dengan tatapan tajam. Ia bukan preman, bukan pula sopir. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan perusahaan ekspedisi besar yang selama ini paling sering dirugikan oleh aksi pembegalan di jalur tersebut. "Kami kehilangan banyak karena namamu," ucap pria itu dingin, tanpa basa-basi. Johan tidak membantah. Ia tahu, kata maaf tak akan mengembalikan kerugian masa lalu. "Saya tak lari dari kesalahan," jawabnya tenang. "Kalau ada yang bisa saya perbaiki, saya akan lakukan." Ucapan itu bukan sekadar formalitas. Ia benar-benar siap menerima konsekuensi, bahkan jika itu berarti menyerahkan dirinya. Anak buahnya memandang dengan tegang, takut masa lalu benar-benar akan menelan mereka kembali. Namun pria itu justru mengajukan sesuatu yang tak terduga. Perusahaannya berniat memasang pos keamanan resmi di jalur tersebut dan menawarkan Johan serta beberapa orangnya menjadi bagian dari tim pengamanan legal, bekerja sama dengan aparat setempat. Bukan lagi penjaga bayangan, tetapi penjaga resmi. Tawaran itu terdengar seperti pintu yang terbuka lebar, namun juga seperti ujian baru. Malamnya, Johan duduk sendiri di bawah papan kilometer tua yang menjadi saksi perjalanan hidupnya. Ia memandangi langit yang cerah tanpa awan. Dulu ia berdiri di sana sebagai penguasa jalan, kini ia berdiri sebagai lelaki yang diberi kesempatan kedua. Tawaran itu bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang pengakuan bahwa ia benar-benar berubah. Beberapa anak buahnya menyambut kabar itu dengan antusias. Namun ada juga yang merasa takut menghadapi aturan, takut berada di bawah sorotan hukum yang dulu mereka hindari. Johan memahami kegelisahan itu. Ia tahu perubahan sejati berarti meninggalkan zona nyaman, meski zona itu dulu penuh kegelapan. Keesokan harinya, Johan menerima tawaran tersebut. Ia menandatangani kesepakatan sederhana di hadapan aparat dan perwakilan perusahaan. Tak ada perayaan, tak ada tepuk tangan. Hanya anggukan serius dan tatapan penuh harap dari mereka yang dulu takut menyebut namanya. Jalur lintas Sumatera kini resmi memiliki penjaga baru, dan Johan Gondrong berdiri di antara mereka. Saat malam kembali turun dan ia mengenakan rompi keamanan resmi untuk pertama kalinya, Johan merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan bahkan saat menjadi Raja Preman, kehormatan. Di kejauhan, sebuah truk hijau melintas perlahan. Dari balik kaca, Rati melihat sosok Johan yang berdiri tegak dengan seragam sederhana. Tak ada petir, tak ada badai, hanya senyum tipis yang menjadi saksi bahwa jejak kelam memang tak bisa dihapus, tetapi bisa ditebus dengan keberanian untuk berubah. Malam pertama Johan Gondrong mengenakan rompi keamanan resmi terasa lebih berat daripada saat ia pertama kali memegang golok bertahun-tahun lalu. Lampu-lampu truk melintas silih berganti, menyinari wajahnya yang kini tak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan tanggung jawab. Di balik ketenangan jalur lintas Sumatera, ia tahu satu hal, perubahan selalu mengundang ujian terakhir. 3 minggu setelah pos keamanan resmi berdiri,
desas-desus mulai berembus di warung-warung sopir. Ada kelompok baru yang mencoba mengambil alih jalur utara, dipimpin seorang pria berjuluk Bram Taring Besi, mantan preman dari provinsi seberang yang terkenal brutal dan tak segan melukai sopir yang melawan. Nama itu perlahan sampai ke telinga Johan, dan darahnya berdesir, bukan karena takut, tapi karena ia tahu pola seperti itu terlalu familiar. Suatu malam berkabut, laporan pertama datang. Sebuah truk nyaris dihentikan paksa 5 km dari pos. Sopir berhasil lolos karena melihat lampu patroli Johan dari kejauhan. Johan langsung bergerak bersama dua rekannya. Mesin mobil patroli meraung, membelah sunyi. Dalam hati, Johan berjanji, ia tak akan membiarkan lintas ini kembali ke masa kelam. Di tikungan panjang yang dulu menjadi tempat favoritnya menghadang truk, Johan melihat 3 motor menghadang kendaraan besar yang melambat. Bayangan masa lalunya seperti diputar ulang di depan mata. Ia turun dari mobil dengan langkah tegas. Jalur ini bukan untuk dirampas, suaranya menggema. Para pelaku menoleh, terkejut melihat sosok yang dulu mereka dengar sebagai legenda jalanan kini berdiri sebagai penjaga hukum. Bram Taring Besi muncul dari balik gelap, tubuhnya besar dengan rantai baja melingkar di tangan. Johan gondrong, ia menyeringai. Katanya sudah tobat, tapi darah preman tetap darah preman. Ucapan itu menusuk, menguji keteguhan hati Johan. Di satu sisi, ia tahu satu gerakan kasar bisa memicu kekacauan. Di sisi lain, ia tak bisa mundur. Ketegangan memuncak ketika Bram mengayunkan rantainya ke aspal, memercikkan bunga api. Johan menahan diri, tak ingin memulai kekerasan. Ia memilih berdiri kokoh, memberi peringatan terakhir. Namun saat salah satu anak buah Bram mencoba menarik sopir truk keluar, Johan bergerak cepat, bukan dengan brutalitas lama, melainkan dengan teknik tegas yang ia pelajari selama pelatihan keamanan. Ia melumpuhkan tanpa melukai parah. Perkelahian singkat tak terhindarkan, rantai baja beradu dengan tongkat pengaman. Namun Johan bertarung dengan kendali diri, bukan amarah. Satu persatu anak buah Bram terjatuh, bukan karena kalah kuat, tetapi karena kehilangan keberanian saat melihat warga sekitar mulai berdatangan membantu. Bram akhirnya mundur, menatap Johan dengan geram sebelum melarikan diri ke gelapnya kebun sawit. Saat keadaan kembali tenang, Johan berdiri di tengah jalan yang dulu menjadi wilayah kekuasaannya. Nafasnya berat, tapi hatinya justru terasa ringan. Ia tidak lagi bertarung demi dominasi, melainkan demi keamanan orang lain. Di kejauhan, petir kecil menyambar langit, bukan sebagai ancaman, melainkan seperti isyarat bahwa perubahan yang ia pilih kini telah diuji. Dan untuk pertama kalinya, Johan gondrong menang bukan karena ditakuti, tetapi karena dipercaya. Kekalahan di tikungan panjang itu ternyata tidak membuat Bram Taring Besi jera. Justru sebaliknya, harga dirinya yang tercabik membuatnya menyusun rencana yang lebih gelap. Selama beberapa hari lintas Sumatera kembali tenang, terlalu tenang hingga terasa mencurigakan. Johan gondrong merasakan firasat yang tak biasa, keheningan yang seperti menunggu ledakan besar. Benar saja, pada malam tanpa bulan, laporan darurat masuk ke pos keamanan. Sebuah konvoi 3 truk sembako dihadang di kilometer tua, tepat di jalur yang berbatasan dengan hutan lebat. Johan langsung mengenali lokasi itu, tempat paling rawan karena sinyal lemah dan jarang permukiman. Ia memimpin patroli dengan wajah tegang. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan aksi kecil. Ini adalah perang terbuka. Sesampainya di lokasi, suasana mencekam. Api obor menyala di tengah jalan, dan bayangan belasan orang mengelilingi truk. Di atas kap mobil bak terbuka, Bram berdiri dengan rantai besinya, tertawa keras. Kalau mau jadi pahlawan, malam ini kau akan dikubur sebagai legenda. Teriaknya saat melihat Johan turun dari mobil patroli. Johan melangkah maju, rompi keamanannya berkilau terkena cahaya api. Ia tak lagi sendiri. Beberapa sopir yang dulu pernah ia lindungi berdiri di belakangnya, memegang kayu dan besi seadanya. Namun jumlah mereka kalah banyak. Ketegangan membeku di udara, seolah alam pun menahan napas menunggu bentrokan. Saat benturan tak terhindarkan, suara mesin truk tiba-tiba meraung dari arah belakang konvoi. Sebuah truk hijau dengan lampu menyala terang menerobos masuk. Dari balik kemudi turun Rati. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala seperti bara. Sudah cukup, ucapnya lirih, namun suaranya menembus hiruk-pikuk malam. Bram tertawa mengejek, menganggap Rati hanya gangguan kecil. Namun ketika ia melangkah maju, angin tiba-tiba berputar kencang.
Langit yang sejak tadi gelap mendadak diselimuti awan tebal. Ratih memejamkan mata, kedua tangannya terangkat perlahan. Johan yang menyaksikan dari dekat tahu, ini bukan sembarang keberanian. Ini adalah kekuatan yang dulu meruntuhkan dirinya. Kilatan cahaya menyambar, membelah langit dengan suara menggelegar. Petir ngampar menghantam tanah di depan Bram, membuat aspal retak dan obor-obor padam. Seketika, anak buah Bram berlarian ketakutan. Rantai baja terlepas dari tangan sang pemimpin, yang kini berlutut gemetar. Petir kedua menyambar lebih dekat, cukup untuk menghancurkan kesombongan tanpa merenggut nyawa. Dalam sunyi setelah gemuruh, Bram tersungkur dan memohon ampun. Johan melangkah mendekat, menatap musuhnya yang kini tak lagi perkasa. Jalan ini bukan untuk dikuasai, katanya tegas. Jalan ini untuk dilalui dengan aman. Aparat yang telah dihubungi sebelumnya tiba tak lama kemudian, membawa Bram dan sisa kelompoknya pergi tanpa perlawanan. Hujan turun perlahan, membasahi lintas Sumatera yang kini benar-benar bersih dari bayangan teror. Ratih menatap Johan sejenak, lalu kembali ke truknya tanpa banyak kata. Johan berdiri di tengah jalan, merasakan air hujan bercampur haru. Perjalanan panjangnya, dari Raja Preman hingga penjaga keamanan, akhirnya menemukan penutupnya. Sejak malam itu, tak ada lagi nama yang ditakuti di lintas Sumatera. Yang ada hanya cerita tentang petir yang mengakhiri kesombongan, tentang seorang janda sopir dengan ajian sakti, dan tentang seorang mantan preman yang memilih berubah. Jalan panjang itu kini benar-benar menjadi jalur harapan, aman, damai, dan penuh cahaya di setiap kilometer yang dilalui.